Banyak orang menganggap simpel upload produk Shopee. Padahal sebetulnya upload produk di Shopee itu adalah nyawanya kita berjualan. Karena ini yang menentukan sebetulnya jualan kita akan rame atau enggak. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, sekarang kita mau bahas mengenai upload produk Shopee. Ini yang orang sering bilang simple, tapi sebetulnya enggak guys. Ini paling penting sebetulnya. Jadi, saya mau ngingetin aja buat teman-teman, please jangan menyepelekan yang namanya upload produk di Shopee. Karena ini adalah intinya intinya dari omset kita, intinya dari keuntungan kita. Intinya produk kita akan dicari oleh calon pembeli atau enggak. Intinya gimana algoritma Shopee itu bisa membaca produk kita atau enggak. Intinya gimana supaya produk kita itu bisa menarik perhatian customer. Ya. Jadi saya mau wah ini clear nih. Ini update. Oke. Jadi saya mau share sedikit mengenai apa yang biasa saya lakukan ketika saya upload produk di Shopee sesuai dengan update algoritma yang terbaru ya. Yang waktu video ini dibuat 26 November 2020. Oke. Nah, yuk kita langsung masuk ke teknisnya. Nah, oke guys, ini dashboardnya Shopee ya, seller centernya Shopee. Nah, kita mau bikin produk baru seperti biasa, teman-teman klik tambah produk baru di sini. Oke, ini saya pakai tampilan di PC ya, di laptop saya. Teman-teman silahkan bisa menyesuaikan kalau teman-teman uploadnya di handphone ya. Di handphone, smartphone, Android, iOS bisa menyesuaikan semuanya. Nah, oke, yang pertama. Ya, jadi saya mau bahas beberapa tips untuk upload produk. Saya mau tekankan beberapa hal krusial yang teman-teman harus perhatikan di sini. Yang pertama, nama produk. Nama produk ini krusial, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menggunakan nama produk yang nama produknya bisa di-searching oleh keywordnya Shopee. Bukan di-searching. Di-searching oleh calon customer maksud saya. Di-searching calon customer. Ya, keywordnya itu pas dengan apa yang dicari oleh calon customer. Ya, jadi ada orang masuk ke Shopee, orang itu mengetik suatu keyword, dia enter, dan iklan kita sebisa mungkin bisa, bukan iklan ya, produk yang kita upload sebisa mungkin bisa muncul. Nah, gimana cara menentukan nama produknya? Ya, nama produk teman-teman saran saya, nama produk itu tiap awal kata itu pakai huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Misalkan contoh, celana panjang jeans. Ya, celana panjang jeans. Pria dewasa. Oke, jadi contoh begini teman-teman. Jadi ini tiap kata awalnya huruf besar, lalu berikutnya kecil. Celana ini C-nya besar, lalu ELANA-nya huruf kecil. Nah, boleh nggak kalau pakai huruf besar semua? Setahu saya sampai sekarang, itu ada beberapa yang diperbolehkan pakai huruf besar semua, tapi ada yang pernah sharing ke saya katanya ditegur, disuruh diganti pakai yang seperti ini. Ini yang algoritma paling baru teman-teman ya. Kalau dulu sempat huruf besar semua bisa, tapi setahu saya sekarang ada yang boleh, ada yang ditegur. Punya saya sendiri pun masih ada beberapa barang saya yang huruf besar semua, tapi saya tidak kena teguran atau warning dari Shopee, saya masih aman gitu ya, tapi tadi ada yang kena tegur yang saya bilang. Nah, jadi saya sarankan membuatnya seperti ini. Kalau teman-teman ada merek yang misalkan merek Lea gitu ya, itu ditaruh di paling depan. Ini sesuai peraturannya Shopee. Ya, ditaruh di depan. Jadi kalau ada merek paling depan baru nama barangnya. Lah, nama barang teman-teman usahakan ya
selengkap mungkin yang mengandung eh, mengandung barang yang apa ya, mengandung kata-kata itu mengandung ciri khas, mengandung ciri-ciri dari barang teman-teman. Ya, kayak begini, ini celana panjang, jeans, panjangnya jeans, untuk siapa? Untuk pria dewasa, warnanya biru tua. Ya, jangan pakai kata-kata yang tidak berhubungan. Contoh, teman-teman, bukan celana pendek, bukan celana pendek, atau kaos, atau jas. Nah, begini nggak boleh. Ini saya paham, ini banyak loh teman-teman yang begini. Ya, banyak. Kenapa orang-orang pada pakai begini? Karena mereka mau kalau orang ngetik celana pendek, ngetik kaos, ngetik jas, produk ini juga keluar. Loh, kenapa? Kan produknya beda. Mereka mengincar gini. Jadi mereka tuh mengincar kalau orang yang beli kaos siapa tahu mau beli celana panjang juga. Jadi diklik begini. Ya, atau bisa juga merek-merek saingannya tuh ditulis di belakangnya. Ada juga yang seperti itu, dan itu saya tidak menyarankan karena bisa kena ban nanti. Gitu ya. Nah, ini juga keywordnya mesti sesuai ya teman-teman. Jadi, kata kunci yang dicari oleh calon customer usahakan muncul yang penting-penting di sini ya. Yang sesuai dengan barang teman-teman ya, mestinya ya yang saya bilang tadi ya. Nah, mesti muncul di sini. Nah, saya nggak bahas detail di video ini karena saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Video yang mana nanti saya kasih link di deskripsi di bawah. Teman-teman nanti bisa langsung klik itu untuk ke video saya yang membahas tentang optimasi judul produk. Ya, jadi saya udah bahas gimana cara mengoptimasi judul-judul produk di Shopee. Oke. Nah, lalu teman-teman ini kategori. Teman-teman masukkan yang sesuai dengan punya teman-teman. Misalkan karena ini celana panjang jeans, pakaian pria, celana panjang, formal chino cargo, apa ini jeans ya? Jaket jeans, kemeja jeans, tie jeans. Oke, bisa ini ya. Saya agak kurang paham nih karena saya nggak jualan celana jeans. Ini cuma contoh aja ya. Cuma contoh aja. Saya pilih jogger aja ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Oke. Oh, tidak boleh ada spasi pada awal atau akhir. Mana? Oh ini akhir. Jadi nggak boleh ada spasi di depan atau belakang teman-teman. Oke lanjut. Oke. Deskripsi produk. Nah di deskripsi produk ini teman-teman kasih judul deskripsi yang kok judul deskripsi sih. Kasih deskripsi produk yang sejelas mungkin teman-teman. Jadi celana panjang jeans ini ukurannya berapa? Ya, ukurannya berapa? Lalu bahannya apa? Apakah ada motifnya apa? Ya, ditulis secara detail. Nah, lalu teman-teman bebas kalau mau menambahkan kalau ada misalkan tidak ada retur ya. Semua barang sudah kami cek. Cek sebelumnya. Nah, atau kalau mau ada retur teman-teman kasih syarat tambahan juga boleh. Ya, atau mau kasih info-info yang lain yang lebih jelas juga silahkan. Misalnya mau dikasih pengiriman kami lakukan apabila orderan masuk sebelum jam 2 siang. Nah, boleh nih teman-teman. Ini kalau ada yang baca begini, yang mereka lagi mau order jam 1.30 bisa langsung cepet-cepet nih. Sebelum jam 2 siang mereka langsung order. Nah, ini teman-teman bisa tulis di sini. Oke. Nah, pokoknya sedetail mungkin mengenai barang teman-teman produknya dan untuk pemesanannya. Oke ya. Kalau saya nggak mau kasih tentang pemesanan gimana Kak? Sudah ada di deskripsi toko misalkan. Nggak apa-apa. Yang penting deskripsi produknya mesti jelas. Ya. Kalau ada yang lain ini, selain ukuran bahan motif, ini saya cuma contoh. Kalau ada yang lain tambahan, silahkan. Misalkan digunakan untuk
usia berapa misalkan. Misalkan usia 12 sampai 25 tahun, monggo silakan ditulis. Pokoknya sedetail mungkin mengenai produk teman-teman. Kegunaannya, fiturnya apa, ya tadi ukuran, bahan, motif, dan yang lain-lain. Sedetail mungkin pokoknya ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Itu yang cukup menarik adalah teman-teman bisa menjelaskan kalau mau dapat gratis ongkir. Itu caranya gimana bisa juga dijelaskan di sini kalau mau. Karena kalau teman-teman menjelaskan di sini, otomatis mereka akan dengan senang hati untuk mencari tahu supaya mereka bisa gratis ongkir. Nah, itu penting tuh teman-teman. Ya. Oke. Ya, gratis ongkir yang dari Shopee maksud saya ya. Jadi teman-teman bisa ngasih tahu gimana cara klaimnya. Oke, mereknya apa? Oke, ini kategori sudah mereknya apa? Teman-teman cari di sini. Mereknya apa kalau loh ini kenapa ini? Oke, mereknya apa kalau tadi saya bilang celana jeans merek Lea. Oh, ini ada. Bisa diklik atau kalau misalkan tidak ada merek, bisa pilih yang tidak ada merek. Sebentar, ini agak ya. Tidak ada merek. Oke. Asal produknya, misalkan import apa lokal, bisa klik. Nah, ini teman-teman lihat kalau ada tanda bintang di depannya, ini berarti wajib diisi. Kalau tidak ada tanda bintang seperti ini berarti bebas, boleh diisi, boleh tidak. Ya. Bahannya misalkan katun, misalkan. Contoh aja ya. Stylenya casual. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, itu tiap kategori beda-beda. Kalau teman-teman di sini misalkan jualannya handphone, nggak akan ada pertanyaan bahan, style, asal produk ini nggak ada. Nanti pertanyaannya beda sesuai dengan kategori handphone. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan di situ ya. Informasi penjualan, harga. Nah, harga di sini teman-teman, itu teman-teman mesti ngitung. Ngitung dengan apa? Ngitung dengan promo yang teman-teman pakai. Misalkan teman-teman pakai cashback ekstra atau gratis ongkir ekstra. Ya, teman-teman mesti hitung komisinya berapa, potongannya berapa. Kalau teman-teman star seller, teman-teman mesti hitung juga potongannya berapa, komisinya berapa. Nah, setelah teman-teman hitung, lalu teman-teman masukkan di sini. Ya, misalkan teman-teman punya 100, misalkan setelah dihitung mau jual 100.000. Itu sudah potong komisi dan yang lain-lain sudah untung 10.000 misalkan. Ya, masuk misalkan. Jadi teman-teman mau jual 100.000. Oke. Nah, kalau saran saya jangan tulis 100.000 di sini teman-teman. Tulis di sini lebih mahal, 120.000. Loh kenapa? Karena nanti kita mau setting ada promo harga coret. Ya, promo harga coret nanti di sana kita akan coret 120.000 jadi 100.000. Bikinnya di mana, Kak? Bikinnya bukan di sini tapi di bagian promosi. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman tunggu aja video saya berikutnya. Teman-teman jangan lupa bisa subscribe, nyalakan loncengnya supaya dapat notif ya kalau nanti saya bikin video berikutnya. Nah, lalu ada stoknya teman-teman sesuaikan aja dengan stok teman-teman misalkan 10 atau 20 sesuaikan aja. Nah, lalu variasi. Variasi ini kalau teman-teman klik, nanti ada variasi nama dan pilihan. Nama ini maksudnya apa? Misalkan nama ini teman-teman apa yang dijadikan variasi? Apakah ukuran, warna, ya, dan lain-lain. Kita coba misalkan warna. Warna pilihan ada warna merah, ya. Pilihannya apa? Merah. Masukin di sini merah, biru, hijau misalkan. Nah, teman-teman masukin di sini merah, biru, hijau. Oke. Nah, apa ada pilihan lain lagi? Misalkan oh, saya ada ukuran misalkan. Tambahin lagi di sini. Jadi maksudnya kalau kita sudah pilih warna merah, tetap mesti milih ukurannya. Ukurannya apa? Misalkan ada S, ada M,
ada L. Nah, oke. Misalkan, Kak, saya nggak mau pakai ini, bisa nggak? Ya bisa, nggak usah diisi variannya, nggak usah dipakai. Nah, kalau ada ukurannya gimana? Teman-teman bisa tulis di deskripsi produknya, di deskripsi di atas ini. Teman-teman bisa kasih tahu ukurannya, lalu bisa ngomong gini ke customer-nya. Silakan tulis ukuran yang diinginkan di bagian keterangan atau catatan. Nah, jadi ketika check out itu biasa ada tulisannya gitu teman-teman. Kalau nggak tulisannya saya lupa antara tulisannya keterangan atau catatan. Di situ dia bisa nulis ada teksnya, text boxnya. Dia bisa nulis beberapa beberapa karakter di situ. Nah, itu bisa juga ditulis 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 ukuran dan warna bisa ditulis di situ. Nah, ya jadi tidak perlu bikin varian pun sebetulnya bisa tulis di situ. Asalkan customer baca itu dan customer ngerti cara nulisnya, nulis di keterangan atau di catatannya. Nah, oke ya. Lanjut lagi. Oke, ini informasi variasi. Nah, apa bedanya informasi variasi sama daftar variasi? Kalau informasi variasi, ya informasi variasi itu teman-teman bikin di sini yang berlaku untuk semua. Misalkan teman-teman harga 100.000. Stoknya tulis 5. Kode variasi misalkan saya tulis SO01 misalkan. Nah, ini kalau teman-teman klik terapkan ke semua, lihat ya di bagian bawah sini nanti akan langsung terisi. Saya klik. Nah, keisi semua ya, 100.000 harganya sama semua kayak ini, 100.000 stok 5 kodenya sama. 100.000 5 kode sama. Nah, itu gunanya yang ini, yang informasi variasi. Tapi kalau ini nggak mau diisi, langsung di daftar variasi itu bisa. Teman-teman setting aja ini sendiri, diganti-ganti sendiri. 10. Misalkan ini 150. 15.000 ya berarti 15.000. Ini 20.000. Nah, teman-teman bisa edit-edit sendiri di sini. Kodenya pun bisa diedit semua. Ya, bebas. Oke. Oke, nah misalkan ini kalau ada variasi ya. Ini saya hapus dulu ya. Tadi kalau teman-teman ada variasi, teman-teman bikin seperti ini. Nah, saya mau kasih contoh yang lain. Saya hapus dulu ini. Ya, supaya lebih enak dilihat ya, supaya nggak terlalu ribet. Nah, ini ada lagi namanya harga grosir. Harga grosir. Nah, saran saya, oke ini tunggu. Saya balikin dulu ini 120, stoknya saya bikin 10. Ya, harga grosir ini itu, nah ini saran saya, ini tetap diisi teman-teman. Tadi misalkan ya, harga tadi itu kan misalkan 100.000, tapi saya bilang ke teman-teman, tulis aja 120, nanti baru dicoret. Berarti kan harga setelah dicoret harganya 100.000, betul ya? Nah, harga grosir kalau saya biasa saya bikin gini. Jumlahnya bebas, terserah teman-teman. 100.000 saya bikin, misalkan tadi untungnya 10.000 ya. Saya bikin di sini 97.000. Ya, jadi ini 97. Oke, jadi sebetulnya teman-teman isi ini cuman kurang sedikit pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kelihatan ada harga grosir. Karena ini akan muncul di produk teman-teman bagian depan ada tulis lambangnya grosir. Itu yakinlah teman-teman kalau itu tulisan grosir itu akan menambah kepercayaan pembeli karena dikira kita pemain besar. Ya, walaupun sebenarnya hanya kita kurangin sedikit doang di sini. Kak, saya nggak masuk nih harga kalau dikurangin 3.000, saya kurangin 1.000 boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tujuannya supaya kita bisa memunculkan logo grosir di produknya, ada logo grosir, tulisan grosir itu supaya bisa muncul. Itu doang tujuannya. Ya, jadi kita bikin ini, harga grosir untuk itu. Nah, lalu di sini. Jadi teman-teman ini foto, teman-teman bisa klik di sini, ya klik sini satu-satu tanda plus ini diklik. Nah, nanti teman-teman bisa pilih langsung fotonya, bisa pilih foto di situ. Nah, lalu ada video. Kalau ada video, teman-teman masukkan video lebih bagus.
Lebih bagus kalau ada video. Kalau tidak ada pun tidak masalah. Panduan ukuran ini hanya muncul di kategori tertentu. Ya, kalau kategori lain tidak selalu muncul. Ini ukuran untuk melihat, karena ini celana ya, tadi saya pilih celana. Ukurannya untuk memilih S, M, L, XL dan yang lain-lain itu kadang ada yang butuh ukuran. Ada tulisannya panjang lengannya berapa, ininya berapa untuk menjelaskan waktu customer memilih. Jadi kalau ada ini, customer cenderung lebih percaya dan lebih enak gitu milihnya. Oke, lalu berat. Berat di sini dalam gram ya teman-teman ya. Dalam gram. Jadi misalkan beratnya 300 gram, tulisnya 300. Ukuran paket ini tidak harus diisi. Saya sendiri tidak pernah isi ini. Oke. Ongkos kirim. Nah, ini nanti akan muncul ekspedisinya sesuai dengan pengaturan ekspedisi yang sudah teman-teman atur di jasa kirim. Kalau teman-teman mau aktifkan, teman-teman klik ini warna hijau berarti sudah aktif. Ya, jadi kalau pas milih produk ini akan muncul nih JNE sama JNT. Tapi kalau JNE-nya kita matiin, nanti akan muncul JNT doang. Oke. Nah, lalu pre-order atau tidak, teman-teman bisa milih. Kalau pre-order berarti klik ya, bisa diatur berapa hari waktunya. Kalau tidak ya, klik tidak. Lalu kondisi baru atau bekas, pernah dipakai, teman-teman bisa pilih. Lalu SKU induk, ini teman-teman bebas mau masukin atau enggak. SKU itu kode produk. Kalau tidak ada pun tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Oke, nah lalu teman-teman klik simpan dan tampilkan. Oke teman-teman ya. Nah ini kurang lebih untuk sebagai cara upload produk. Nah saya mau garis bawahi. Yang paling penting adalah ini teman-teman. Ya, judul nama produk. Karena ini yang pertama kali dilihat oleh customer. Ya, tadi yang saya bilang saya akan kasih link video di deskripsi yang menjelaskan khusus mengenai bikin nama produk. Ya, jadi saya bikin karena ini saking panjangnya saya bikin video khusus di situ. Ya, makanya saya bilang upload produk itu nyawanya, teman-teman. Penting kalau kita bikin kita mesti ngerti. Nah, lalu yang kedua adalah harga di sini ini dinaikkan karena nanti mau dibikin harga coret. Saya bahas di video berikutnya. Oke, lalu harga grosir itu dipasang, teman-teman. Ya, jadi tadi nama produk, harga ini supaya nanti disiapin buat dicoret. Yang ketiga harga grosir itu dipasang supaya logo grosirnya muncul. Oke, sudah kurang lebih itu aja. Nah, foto ini teman-teman juga gunakan foto yang menarik. Itu aja pesan saya, yang menarik. Oke. Nah, oke, kurang lebih itu aja teman-teman. Itu aja video kali ini yang mau saya bahas. Ya, teman-teman nanti silahkan dimaksimalkan ya upload produk di sini karena ini nyawanya teman-teman. Saya sendiri ini saya kerjakan yang cukup serius saya kerjakan di sini. Karena ini yang menentukan produk saya itu nanti akan ketemu apa enggak di Shopee. Bahkan kalau teman-teman bikin di sini bagus, teman-teman tidak usah ngiklan pun teman-teman bisa dapat omset yang cukup lumayan. Ya, lo kok bisa Kak? Iya bener, karena nyawanya lebih penting di sini. Kalau buat saya ya, selama ini saya jualan di Shopee, buat saya ini lebih penting daripada iklan. Iklan itu hanya backup, hanya pendukung, tapi ini lebih penting. Karena kalau judul kita saja itu tidak terdeteksi oleh Shopee, tidak artinya maksud saya kalau customer cari keyword tertentu pun itu jarang ketemu, ya itu udah percuma teman-teman. Udah percuma ya customer nggak datang ke toko kita, nggak ngeklik produk kita karena yang customer mau dicari tidak sesuai dengan yang muncul. Yang customer mau yang customer mau ya customer mau cari apa, produk kita nggak muncul di situ maksudnya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya.
Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Teman-teman stay tune aja, video berikutnya nanti akan saya bikin untuk gimana cara kita membuat harga coret. Ya, thank you teman-teman. Kalau teman-teman nonton di YouTube, jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau teman-teman nonton di Facebook, jangan lupa teman-teman bisa follow fanpage kita dan like fanpage kita. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.